Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Saudaraku, sebelum memulai segala sesuatu, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Tema penuntun hari ini adalah hidup benar adalah kunci bertahan. Bacaan firman Tuhan kita terdapat di dalam Mazmur 25 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Saudaraku, jika menghadapi situasi yang serba tidak menentu saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki sikap yang berbeda. Karena kita memiliki keyakinan bahwa bersama Roh Kudus kita memiliki kesanggupan untuk menjalani hari-hari berat kita sepanjang kita menghadapinya. Baik itu suka, baik itu duka, baik itu dalam pergumulan masalah yang kita hadapi. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Dan firman Tuhan juga berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4. Saudaraku, kekuatan berjalan bersama Roh Kudus inilah senantiasa yang menguatkan kita, menopang dan menyertai kita. Mazmur Daud mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Saudara, tantangan, penderitaan, masalah, ancaman dan sebagainya akan selalu ada dan mewarnai hari-hari kita. Tapi bagi orang dunia itu adalah hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka kita akan memiliki kesempatan untuk melihat dan mengalami mujizat Tuhan dinyatakan lewat semua hal-hal yang kita hadapi dalam hari-hari kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat yang ke-14. Saudara, pagi hari ini bagaimana supaya kita dapat bertahan di tengah pergumulan yang berat? Kita perlu tetap fokus pada janji Tuhan. Sebab Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Saudara, apapun keadaannya, kita harus tetap menanti-nantikan Tuhan, karena Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Di dalam menantikan Tuhan terkandung beberapa aspek yang harus dipenuhi, yaitu ada kesabaran, ketekunan, penguasaan diri, dan kesemuanya itu tidak terlepas dari tindakan kita membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena ketika kita sabar dan tekun menanti-nantikan Tuhan, iman kita sedang dilatih supaya kuat, saudara. Saudaraku, fokus pada janji Tuhan berarti memahami bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu saya. Sehingga kita tidak berubah sikap sampai Tuhan bertindak, menolong, membuktikan kasih setianya kepada kita. Saudara, fokus pada janji Tuhan berarti kita tinggal di dalam firman-Nya. Artinya kita mengerjakan bagian kita, yaitu hidup dalam kebenaran dengan melakukan firman-Nya setiap hari.
Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mazmur 25 ayat 10. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa setia menggenapi janji-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan sepanjang hari ini untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu, supaya kami dapat bertahan menghadapi hari-hari kami. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami tetap percaya bahwa janji Tuhan adalah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.